Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, setiap orang Kristen harus belajar firman Tuhan. Setiap orang Kristen harus memiliki kerinduan untuk mendengar, untuk menyelidiki firman Tuhan dan merenungkannya. Mengapa demikian? Salah satunya adalah supaya kita orang-orang Kristen tidak gampang disesatkan, atau kita tidak bertumbuh di dalam ajaran yang tidak sehat. Kalau kita melihat pada saat ini banyak orang Kristen tidak mau belajar firman Tuhan, tidak memiliki hati untuk mau mendengar khotbah, bahkan mereka berusaha menghindarinya. Ada yang mengatakan bahwa ibadah itu tidak usah banyak-banyak atau tidak usah lama-lama khotbah atau pengajaran firman Tuhan. Ya cukup berapa menit saja. Setelah itu kita banyak nyanyi, kita banyak kegiatan yang lucu-lucu yang membuat kita happy. Jadi kita bisa melihat bagaimana ibadah maupun persekutuan diinginkan oleh orang-orang tertentu tidaklah banyak pengajaran firman Tuhan. Kalau kita melihat sisi para pengajar firman Tuhan saat ini, banyak sekali yang menjadi hamba Tuhan atau mengaku sebagai pendeta, tetapi tidak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mengerti ajaran firman Tuhan. Mereka gampang sekali akhirnya menjadi pengajar. Mereka gampang sekali mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi mereka tidak mengerti firman Tuhan dengan baik. Hanya bermodalkan rajin sedikit dalam persekutuan, dalam ibadah, lalu pintar bicara, setelah itu dia ikuti training sebentar, ya, kelas Alkitab sebentar, lalu dia merasa sudah bisa mengajar. Dan akhirnya banyak pengajarannya itu hanya mengikuti perasaannya, hanya membuat orang kelihatannya senang, tetapi tidak mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, dari dua kondisi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen untuk belajar firman Tuhan. Kalau kita melihat di 2 Petrus pasal 2 ayat pertama, di situ dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, saudara-saudara, di zaman dulu, zaman perjanjian lama, khususnya bangsa Israel, kita melihat sudah ada banyak pengajar-pengajar palsu yang berusaha menyesatkan mereka. Ya, sepanjang orang Israel kita menemukan ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai pengajar. Dan kita melihat ajaran mereka itu membinasakan. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, di zaman dulu ada pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Dan tidak hanya berhenti di perjanjian lama, tetapi juga di masa kita perjanjian baru. Bahkan sampai akhir zaman, ya, kita melihat para pengajar palsu selalu ada, ya, sampai nantinya Tuhan Yesus datang kembali. Kita melihat di zaman sekarang bagaimana orang-orang gampang menyebutkan dirinya sebagai, ya, hamba Tuhan ataupun pendeta. Nah, tetapi kita melihat apa yang mereka sampaikan bukanlah ajaran Alkitab. Mereka mungkin membuka Alkitab. Mereka mungkin menyebut nama kitabnya, pasalnya, ayatnya. Mereka membacakan isinya. Mereka menyebutkan nama gereja, mereka menyebutkan nama Tuhan Yesus. Tetapi
ketika mereka jelaskan firman Tuhan itu, mereka menjelaskannya sesuai dengan perasaan dan pikiran mereka sendiri, apa yang mereka pahami, dan dengan tujuan untuk membuat orang-orang mendengar menjadi senang. Nah, di sini kita melihat begitu berbahayanya kalau kita mendengar pengajaran seperti demikian, atau kita menemukan para pengajar seperti demikian. Nah, tetapi kita melihat orang-orang Kristen saat ini justru tidak memiliki suatu kesadaran, suatu kesensitifan. Kalaupun ada orang-orang Kristen, itu sedikit saat ini. Kebanyakan tidak lagi peduli terhadap ajaran firman Tuhan. Mereka menganggap firman Tuhan itu kita bicarakan secara umum-umum sajalah. Jangan secara mendalam dengan jelas, itu tidak baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita bersikap seperti demikian, maka akhirnya kita akan terus bertumbuh di dalam ajaran yang tidak sehat. Dan lebih berbahayanya lagi, pada akhirnya kita bisa murtad. Kenapa? Ketika datang cobaan itu bisa membuat kita murtad. Kenapa? Karena kita selama ini tidak berpegang pada ajaran sehat. Ketika ajaran sesat dari luar datang, ajaran sesat yang menyerang kita bisa murtad. Kenapa? Karena kita tidak berpegang pada ajaran sehat selama ini. Kita tidak bertumbuh dengan benar. Itu sangat-sangat berbahaya bagi kita orang-orang Kristen. Nah, oleh karena itu, jadi sikap kita harus seperti apa? Nah, kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, disitulah diberikan kita contoh jemaat mula-mula. Bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bertekun, bukannya berusaha meniadakan waktu pengajaran firman Tuhan, bukannya menghindari, tapi mereka bertekun. Bertekun artinya apa? Terus menerus dengan giat, tiada henti-hentinya. Mereka sungguh-sungguh mau tahu apa itu firman Tuhan, apa itu kebenaran, dan dengan demikian mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kalau kita membaca lagi contoh dari jemaat Berea atau orang-orang di Berea yang akhirnya menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11, di situ dikatakan hati mereka baik, mereka menerima firman Tuhan, dan tidak hanya sekedar mereka kami dengar, kami terima, tetapi mereka uji dengan cara apa? Mereka menyelidikinya setiap hari. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan hanya juga saya dengar, itu udah benar itu semua. Tidak, kita mendengar, tapi kita harus menyelidikinya setelah itu. Apakah itu pengajaran yang benar atau tidak? Apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus atau tidak? Nah, jangan sampai orang-orang Kristen saat ini lama-kelamaan tidak mengenal ajaran Alkitab. Jangan sampai kita itu akhirnya tidak suka yang namanya firman Tuhan. Dan itu akan mempengaruhi pertumbuhan kita, iman kita. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus setiap hari memberikan waktu baca Alkitab pertama-tama. Itu hal yang mendasar. Baca Alkitab. Kalau kita tidak kuat untuk membaca, mungkin mata kita ada kesulitan, kita coba melalui alat pendengaran. Kita punya Alkitab audio, kita dengar setiap hari. Dengan demikian kita bisa mengetahui secara umum apa isi Alkitab. Setelah itu kita harus bertekun menyelidikinya dengan ikuti kelas Alkitab, dengan kita bisa search di Google,
Tapi hati-hati ya, kita harus benar-benar kita selidiki, karena di Google, di internet banyak juga ajaran sesat. Nah, lalu apa lagi? Kita harus dengan giat ketika ada kesempatan khotbah, persekutuan, kita datang untuk belajar firman Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan mau. Dan dengan demikian iman kita semakin bertumbuh dengan benar. Dan sampai nantinya kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka dengan penuh sukacita. Nah, jadi saudara-saudara, mengerti firman Tuhan adalah hal yang sangat penting. Dan bagi para pengajar, kita harus belajar firman Tuhan terlebih dahulu, sungguh-sungguh, ya, barulah kita menyampaikan firman Tuhan. Yang terjadi sekarang, ada banyak yang mengaku hamba Tuhan pendeta. Gelarnya apa? Sarjana ekonomi lah, filsafat lah, atau dia S2-nya teologi, tapi sebentar aja training udah selesai. Saudara-saudara, kamu harus belajar firman Tuhan, karena setiap pengajaranmu itu mempengaruhi, ya, kerohanian setiap pendengar. Dan kamu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kamu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, jadi mari kita mengatakan Alkitab adalah hal yang sangat penting di dalam iman kehidupan kita orang Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.